Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Bismika dan Latifah Nur Hidayah akan menjelaskan tentang teori studi agama dalam perspektif tokoh Islam Ahmad Didat dengan pendekatan polemik dan perbandingan agama. Nah, yang pertama kita membahas apa itu studi agama menurut Ahmad Didat. Nah, Ahmad Didat beliau adalah seorang apologis yang fokus pada dialog antar agama, terutama dalam hal membandingkan agama Islam dan agama Kristen. Dalam pemikirannya, Ahmad Didat ini lebih dikenal dengan pendekatan polemiknya karena ciri khas gaya debatnya yang tegas, kritis, dan konfrontatif ketika membahas terkait agama. Didat sendiri menggunakan pendekatan polemik untuk menentang keyakinan agama lain, terutama yang dikhususkan dalam kajiannya yakni agama Kristen, dan mempertahankan pandangan Islam dengan cara yang langsung dan penuh argumen, penuh argumen dan logika yang faktual, serta kadang-kadang banyak terdapat kontroversial. Lalu untuk adapun beberapa karakteristik utama dari pendekatannya Ahmad Didat, yang pertama yakni debat terbuka dan konfrontatif. Nah, di Didat ini seringkali secara langsung menentang pemimpin pemuka agama Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis mengenai keabsahan ajaran Kristen itu bagaimana. Yang kedua ada Ahmad Didat ini mengkritik teks suci seringkali secara langsung dan menantang. Mengkritik teks suci, Didat ini seringkali secara langsung menantang, mempertanyakan keabsahan dan keotentikan Alkitab sebagai teks suci yang dianggap bebas dari kesalahan oleh umat Kristen. Karena Didat menganggap bahwa Alkitab dan Al-Quran ini ada beberapa perbedaan. Maka dari itu beliau mempertanyakan keabsahan teks suci. Yang ketiga yakni penggunaan retorika tajam. Nah, yang ketiga ada penggunaan retorika yang tajam. Nah, Didat ini menggunakan retorika tajam serta langsung untuk menekankan poin-poinnya yang mana untuk memperkuat argumennya serta memancing respon dari audiens atau lawan debatnya. Yang keempat ada pembelaan terhadap Islam. Nah, Didat ini membela keesaan Tuhan, tauhid dalam Islam dengan mengkritik konsep Trinitas yang ada pada agama Kristen. Nah, yang menurutnya konsep Trinitas ini membingungkan dan tidak masuk akal bagi Ahmad Didat. Maka dari itu Ahmad Didat mempertanyakan tentang Trinitas kepada pemuka agama Kristen dan memperdebatkannya. Konsep yang dikembangkan dalam studi agama. Ahmad Didat mengembangkan sejumlah konsep utama yang digunakan dalam debatnya dengan para misionaris Kristen. Berikut beberapa konsep yang dikembangkan oleh salah satu tokoh Islam terkemuka, yaitu Ahmad Didat pada tahun 1918 sampai dengan 2005. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan. Didat selalu menekankan konsep tauhid dalam Islam, yakni keyakinan pada keesaan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ini sering Didat konfrontasikan dengan konsep Kristen tentang Trinitas, dengan menegaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran murni monoteistik yang tidak membagikan Tuhan menjadi 3 entitas. Lalu yang kedua terkait authenticity of the gospel. Didat mempertanyakan keaslian Injil yang dipegang umat Kristen saat ini dengan argumen bahwa Injil telah mengalami perubahan dan penyuntingan dari bentuk aslinya yang disampaikan oleh Yesus. Lalu yang ketiga, Yesus as a prophet. Didat sering kali menyoroti bahwa Yesus atau Isa
dalam pandangan Islam adalah seorang nabi dan hamba Tuhan, bukan Tuhan atau anak Tuhan seperti halnya yang diajarkan dalam kekristenan. Untuk yang slide selanjutnya yakni bagaimana konsep tersebut dikembangkan oleh murid-murid Ahmad Didat. Nah, terkait konsep pemikiran Ahmad Didat yang terkenal dengan pendekatan polemiknya dalam debat antar agama dapat berfokus pada beberapa prinsip dasar yang dapat dikembangkan oleh murid-muridnya. Nah, Didat menekankan pentingnya kemampuan analisis kritis, lalu pemahaman mendalam tentang teks-teks agama, serta keberanian dalam mempertahankan keyakinan Islam. Berikut dari beberapa argumen yang terkutip dalam salah satu masterpiece-nya Ahmad Didat yang berjudul The Choice Between Islam and Christianity, yang mana bisa menjadikan salah satu konsep kunci dari pendekatannya Ahmad Didat yang bisa dikembangkan oleh murid-muridnya. Antara lain yaitu yang pertama menggunakan pemahaman mendalam tentang teks suci. Nah, Ahmad Didat menekankan pentingnya penguasaan teks agama, baik Al-Quran maupun kitab-kitab lain seperti Alkitab. Nah, lalu ia mengajarkan murid-muridnya untuk memahami isi Al-Quran beserta tafsirnya guna memperkuat argumen debat. Lalu dia juga terkenal karena pendekatannya yang kritis terhadap teks agama lain seperti Alkitab dengan menyoroti kontradiksi perubahan atau interpretasi doktrin yang salah. Nah, strategi ini digunakan untuk membangun argumen yang kuat melalui studi komparatif lintas agama. Lalu di slide berikutnya ada secara kritis dan logis. Ahmad Didat sering menggunakan logika untuk menganalisis dan menyoroti kelemahan dalam argumen lawan debatnya. Murid-muridnya bisa mengembangkan keterampilan untuk berpikir secara kritis dalam melihat celah pada argumen lawan, serta penggunaan logika sederhana dan langsung dalam menjelaskan konsep-konsep teologi atau perbandingan agama, dan juga menggunakan penyusunan argumen yang sistematis dengan menggunakan bukti-bukti yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens umum. Lalu yang ketiga ada menguasai seni berdebat. Ahmad Didat dikenal karena keahliannya dalam berdebat dengan retorika yang tajam, lugas, dan mudah dipahami. Ia mendorong murid-muridnya untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, menggunakan humor, sindiran, serta ironi yang menarik perhatian audiens dan melemahkan argumen lawan. Selain itu, Didat menekankan pentingnya mengendalikan emosi agar tetap tenang dan menghormati lawan meskipun terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Yang keempat yakni membangun dialog antar agama. Nah, meskipun pendekatan Ahmad Didat ini sering dianggap polemik dan konfrontatif, ia tetap berusaha untuk membangun dialog antar agama sehingga murid-muridnya ini bisa mengembangkan pendekatan dialog secara terbuka, walaupun tetap kritis. Tujuan sesungguhnya yaitu untuk memperluas pemahaman agama. Tak hanya itu, murid-murid Didat di sini dapat mengembangkan keberanian dalam menantang keyakinan yang berbeda, tetapi tetap dengan rasa hormat dan tanpa kekerasan, serta selalu menekankan kesamaan nilai-nilai universal dalam berbagai agama sambil tetap memegang teguh keyakinan agama Islam. Yang kelima yakni konsistensi dalam membela Islam. Nah, salah satu inti ajaran Ahmad Didat adalah membela Islam dari kritik agama lain. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk membangun pembelaan yang konsisten secara teologis dan sosial, menggunakan bukti ilmiah dan sejarah untuk memperkuat posisi Islam dalam dialog antar agama. Didat juga menekankan penguasaan argumen apologetik Islam untuk menjawab keraguan tentang Islam dengan dalil yang kuat. Lalu yang keenam, pemanfaatan media dan teknologi. Ahmad Didat selalu memanfaatkan teknologi saat zamannya seperti kaset dan video untuk menyebarkan pesan-pesannya. Dalam hal ini, murid-muridnya dapat mengembangkan penggunaan platform digital seperti halnya media sosial,
YouTube, podcast, atau blog untuk menyebarkan gagasan yang terlibat dalam diskusi antar agama. Dengan menciptakan konten yang kreatif dan mudah diakses oleh generasi-generasi muda serta audiens global, dan juga mengadakan diskusi daring yang mana melibatkan berbagai kalangan untuk memperluas dialog antar agama. Lalu yang ketujuh, terkait pendidikan dan pengajaran. Jadi Ahmad Deedat menekankan pentingnya pendidikan agama untuk memahami dan membela Islam. Ia mendorong murid-muridnya untuk mengembangkan program pendidikan agama yang komprehensif, melatih debat antar agama di lingkungan akademik, serta mengadakan pelatihan apologetik formal. Murid-muridnya diajarkan mengintegrasikan logika, penguasaan teks, dan retorika tajam dalam dialog, dengan tetap menghormati keyakinan orang lain. Salah satu muridnya yaitu Zakir Naik, yang mana dikenal sebagai Deedat Plus atau terinspirasi untuk beralih dari profesi dokter menjadi pendakwah. Dengan pendekatan mirip gurunya, Zakir Naik aktif berdakwah sejak tahun 1990-an menggunakan metode debat dan dialog yang tegas namun terbuka. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Belajar agama dengan penuh tekad, teks dipahami, ilmu dipelajari mendalam, seperti halnya teori Ahmad Deedat, membela Islam dengan logika yang tajam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.